Terus tiba-tiba kayak kayak di apa sih Instagramnya di gitu apa sih? Wah, itu kayak gak beres sih. Iya sih emang. Ngapain ya cowok Sebenarnya dia begitu masih ya? ada mantan itu, dia masih belum masuk Cuma kayak mantannya. ngapain ya cowok begitu ya? Gua Biasanya juga tuh yang nggak begitu cewek gak sih? Iya. Ternyata cowok yang kayak gitu ya. Sampai TikTok pula. Maaf, Meng. Kita tuh emang gak nyindir loh, tapi emang lagi ngomongin. Nyindir sih, kalau itu nyindir Udah. sih. Hai, selamat datang di podcast Boleh Nggak Sih bareng gue Tasya dan di depan gue ada. Ica, hai semuanya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin hal-hal tentang percintaan yang pasti kalian pernah alamin atau mungkin sering kalian alamin. Wah, itu bener-bener lagi panas banget gak sih di kalangan Gen Z ini? Oke, mari kita mulai. Apa aja sih harus kita bahas? Kira-kira apa ya? Oke, yang pertama kita bakal bahas dari ghosting dulu ya guys. Kalau untuk Ica sendiri, kira-kira ada pengalaman di ghosting atau mungkin Ica yang ngeghosting? Bisa diceritain sedikit? Wah, untuk yang ngeghosting ya, dari gua sendiri, gua tuh belum pernah ngeghosting guys. Cuman kalau misalnya di ghosting itu gua pernah dan baru banget ngalamin, ya bisa dibilang bulan kemarin lah ya. Kayak gue tuh agak bingung aja guys sama yang pernah ngeghosting gue. Kita sebelumnya itu bener-bener baik-baik aja, tapi kenapa tiba-tiba kayak dia menghilang tanpa sebab. Gue akan ceritain ya pengalaman gue pernah di ghosting kemarin, bulan kemarin. Kayak gue tuh bener-bener udah kenal lama, ya bilang nggak lama banget sih, tapi udah deket lah ya. Kita quality time, terus kayak kita pernah ketemu, terus kita saling bercerita, terus dia udah improve ke gue dan gue udah improve ke dia. Tapi tiba-tiba dia bener-bener hilang gitu loh, bener-bener ngeblokir gue. Padahal kita tuh di hari itu tuh fine aja, dia baru ngabarin gue, tapi tiba-tiba banget kayak dia ngeblokir gue. Kayak maksudnya tuh apa, gak ada omongan. Kayak wah gila sih, lo jahat banget sih, bener. Wah, parah itu sih ghosting banget ya. Kayak, tapi sebenarnya tuh kadang-kadang orang yang ngeghosting tuh bukan karena ada niat jahat gak sih? Mungkin kayak dia tuh nggak tahu mau ngomong apa, atau mungkin gak enak kali ya nolak gitu. Sebenarnya sih ya setuju nggak setuju ya. Cuman kan kalau tiba-tiba di ghosting tuh nyebelin banget gak sih? Apalagi tanpa sebab dia ninggalin kita. Dan kita kan punya saling bertukar pesan nih. Kenapa dia nggak kasih tahu ke gue kalau misalnya dia tuh nggak suka sama gue, atau dia emang udah nggak mau lah, atau udah nggak mau sama hubungan ini. Itu kan bisa dibilang karena kita punya WA nih. Kenapa nggak ngomong gitu, komunikasi gitu. Setuju banget sih, tapi kalau misalnya kita ngeghosting orang itu sebagai bentuk perlindungan diri kita gitu, kayak misalnya ada cowok toksik maksa terus kayak bikin kita nggak nyaman tuh, nggak apa-apa nggak sih kita ngeghosting gitu? Sebenarnya sih ya nggak apa-apa ya kalau misalnya emang cowok itu sifatnya seperti kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya tentang toksik terus maksa, itu kan beda gak sih konteksnya? Kan kita kan lagi ngomongin ghosting ya, berarti kayak beda cerita gak sih? Dan kayak ghosting itu kan bisa disebut kayak proteksi, dan kalau misal toksik itu dan memaksa itu kan beda cerita lagi gitu. Jadi kayaknya lebih baik jangan ghosting ya. Iya, tapi kalau misalnya dalam kondisi tertentu itu bisa dimaklumin lah ya. Menurut gua ya, kalau misalnya dia ghosting nih tapi ada kata memaklumi, menurut gua nggak bisa sih, gua nggak bisa memaklumi itu. Karena kayak bro, lu nyakitin cewek yang udah deket sama lu gitu tiba-tiba banget. Gua nggak bisa untuk memaklumi, tapi mungkin orang lain yang pernah di ghosting bisa memaklumi. Tapi kalau gue nggak bisa sih, karena kan gue udah cozy juga kan sama dia, tapi untuk dia pergi ninggalin gue tanpa sebab, gue nggak bisa memaklumi itu. Bener banget sih, jadi kayak misalnya dia emang gak suka gitu, lebih baik diomongin ya sebelum kayak ada yang sakit hati dari antara berdua itu. Bener banget, gue setuju banget sama lo, kita harus komunikasi dulu guys. Oke, lanjut topik selanjutnya yang jadi favorit sejuta umat, yaitu tentang balikan sama mantan. Kalau menurut Ica sendiri, boleh nggak sih kita balikan sama mantan? Wah, ini tuh tergantung juga ya dari orangnya ya. Kalau misalnya emang orang yang nggak mau balikan sama mantan ya udah. Tapi kalau misalnya emang mau balikan sama mantan, ya kalian harus kayak berpikir lagi
jangan karena mau balikan sama mantan cuman karena kesepian atau cuman karena kangen. Itu bisa dibilang kayak kalian tuh red flag gak sih? Kalian bener-bener membuka lembaran lama. Mendingan kalau kayak gitu kalian membuka lembaran baru aja kalau cuma karena pengen kangen sama kesepian. Bener banget sih, kadang yang kita kangenin tuh bukan orangnya, tapi kenangannya, iya gak sih? Bener sih, kadang tuh kita kangennya sama kenangannya doang. Tapi kalau dia udah pernah nyakitin kita, udah toksik parah. Tapi menurut gua kalian pikir-pikir dulu deh. Kayak cinta doang gak cukup bro. Tuh dengerin ya penonton, jangan mau diajak balikan kalau cuman mau nostalgia doang. No, no, no. Balikan boleh, tapi asal jangan baper musiman ya guys. Atau bahasa sekarang tuh love bombing gitu. Tuh guys, bener banget. Jangan mau dideketin sama cowok yang love bombing doang sama kalian. Soalnya cowok-cowok zaman sekarang itu titisan Walid. Kalian tahu Walid gak? Tasya, tahu Walid? Oh, gua tahu banget itu si Walid yang lagi rame banget di sosmed. Semuanya pada ngomongin kayak yang kakek-kakek itu kan, yang dari Malaysia itu yang kalau ngomong Walid Nadewi boleh. Oke, sekarang yang terakhir nih, Ca. Menurut Ica, dari semua yang udah kita obrolin hari ini, intinya tuh apa ya menurut Ica? Pada intinya ya guys, itu tuh gak ada jawabannya mutlak guys. Jadinya balik lagi ke konteks, dan yang pertama adalah jangan pernah menyakiti diri kalian sendiri, dan kalian harus jujur sama diri kalian sendiri, dan kalian harus sayang sama diri kalian sendiri. Jangan untuk orang lain kalian bertindak lebih jauh. Wah, dalam banget ya kata-katanya, Ca. Mungkin Ica karena udah berpengalaman kali ya, jadi kayak ngena banget gitu kata-katanya. Bener juga guys, kalau misalnya kita jujur sama diri sendiri tuh kayak bikin keputusan-keputusan yang abu-abu tentang diri sendiri tuh jadi lebih jelas gitu. Tapi semoga kalian bisa dapet insight dari dua hal kehidupan abu-abu yang tadi udah kita obrolin ya guys. Tuh penonton, dengerin ya, pakai hati dan juga logika. Jangan biarkan emosi sesaat membawa kalian ke pilihan yang bakal kalian sesali nanti. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Gue Tasya. Gue Ica. Bye!